Mungkin banyak teman-teman, sahabatku, saudaraku, ya bukan orang lain ya, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami ya. Mungkin teman-teman dan saudaraku yang lain pernah mengalami kita menolong seseorang, kita berbuat baik kepada seseorang, kita banyak jasa kepada seseorang ya. Tapi orang yang kita baiki ini kok malah memusuhi kita. Ibarat kata ya air susu dibalas air tuba. Peribahasa itu adalah ya kita memberikan kebaikan, tapi dia malah membalas dengan keburukan ya. Sehingga kita menjadi menyesal menolongnya selama ini. Nyesal, marah, sakit hati ya. Andai kata kita dizolimi atau dimusuhi oleh orang yang gak pernah kita tolong, gak terlalu sakit. Tapi ketika kita udah banyak jasa, banyak berbuat budi kepada orang itu, ini orang gak merasa utang budi sama kita, malah dia berbuat keburukan untuk kita. Ya kan? Air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya di situ timbul benci, timbul nyesal, timbul amarah, timbul yang seperti hati kita ngomong, aku gak akan tolong lagi kalau begini. Jadi kalau memang ada orang yang seperti itu, kalau kita berubah, bang, aku selama ini ku tolong dia bang, tapi ketika dia berbalas dengan yang buruk, aku jadi malas nolong lagi bang. Salah gak kira-kira? Ya gak salah, ya kan? Boleh gak kira-kira? Ya boleh, karena orang tersebut tidak tahu balas budi ya. Boleh kalau kita gak mau nolong. Itu juga hukuman Allah untuk orang itu. Karena sekali-sekali harus dikasih pelajaran orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai ya kebaikan kita itu ya dimanfaatkan oleh orang ini ya. Kalau kita berubah ya wajar, nggak salah. Nah, cuman di sini kita harus bercermin, berkaca. Jangan sampai kita nggak mau menolongnya itu karena nafsu, nggak boleh. Ya. Kalau kita nggak mau nolong untuk menegur dia biar dia sadar, ya itu kebaikan. Tapi kalau kita nggak mau nolong lagi karena benci, ya itu nggak nafsu namanya. Macam mana bang bedainnya? Kan sama aja itu bang, ya nggak sama. Ya, serupa tapi nggak sama. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang mengalami hal yang sama, udah banyak berbuat baik kepada orang, tetapi kita dibalas dengan yang buruk, ya. Orang tersebut nggak tahu balas budi, malah dia menjatuhkan kita, menjelekkan kita, ya, memusuhi kita. Nah di sini kita harus ambil pelajaran bahwa bukan kita yang menolong, ya. Di situ ada maksud Allah sebenarnya. Selama ini kita bisa dikatakan orang yang dermawan, penolong ya. Kita peka kepada orang susah, apalagi. Kita orang yang baik ya. Coba kita tanya lagi ke belakang, tanya lagi diri kita. Semua yang kita lakukan itu memang murni karena dorongan Allah atau karena diri kita atau karena nafsu kita. Biasanya kalau orang yang dia suka berbuat kebaikan, sering menolong orang, tapi dibalas yang buruk, tapi dia nggak sakit hati, ya mungkin pertolongannya itu akan berhenti. Aku nggak mau nolong lagi lah, mungkin sampai situ aja. Tapi dia nggak sakit hati, dia nggak benci kepada orang itu, ya kan? Tapi ada juga orang yang ketika sudah banyak berbuat baik dan dibalas dengan yang buruk, di situ sakit hati. Nah, kalau sakit hati berarti kamu merasa dirimu yang menolong. Disitulah Allah sedang menegurmu bahwa perbuatanmu selama ini tidak ikhlas. Ketika kamu berbuat baik, kamu juga ingin dibalas yang baik. Ketika kamu dibalas dengan yang buruk, ya kamu jadi benci, jadi marah. Ya, ini banyak terjadi dalam kehidupan. Gak usah kita ngomong sama orang, kita ngomong di keluarga aja. Banyak orang tua yang mengutuk-ngutuk anak, yang menyumpahi anak. Apa yang terucap dari lisannya? Dari kecil ku kasih makan katanya. Ku didik, semua kebutuhannya ku penuhi.
ku sekolahkan, udah gede dia, udah jadi orang dia, lupa sama orang tua. Kalau ada orang tua yang terucap seperti itu, berarti engkaulah yang merasa membesarkan anakmu. Sehingga ketika anakmu nggak balas budi ya, engkau mengutuk-ngutuk. Ya, nggak boleh kita pegang atau kita anggap itu perbuatan kita, kemampuan kita.